warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya di channel Piknik Story, channel yang membahas tentang liburan, berjalan-jalan, piknik, dan juga refreshing. Sebelum mulai videonya, bolehlah kalian untuk like, komen, dan juga subscribe agar aku makin semangat untuk mengembangkan channel ini dan memberitahu kalian tentang berjalan-jalan ke wisata-wisata yang lainnya lagi. Nah, teman-teman, kali ini saya akan pergi ke Taman Sari. Saya pergi ke sana bersama ayahku, kakakku, Pak Deku, ketiga sepupuku, dan juga mbahku. Di awal-awal kita harus berjalan dulu dari parkiran sampai ke Taman Sarinya. Setelah sampai, kita harus membeli tiket dulu. Untuk warga lokal 5.000. Tiketnya itu ntar bakal diikat kayak gelang di tangan kita. Saat itu aku pun masuk. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak? Taman Sari itu dulunya adalah pemandian Raja Keraton di Yogyakarta. Nah, saat masuk gerbang, di situ gerbangnya itu kayak gerbang kerajaan gitulah. Jadi kita bisa naik ke atas gerbangnya itu, yang di situ rupanya adalah benteng untuk para pengawas untuk bisa melihat dari jarak jauh dan tinggi agar dia tidak gampang tertembak kalau ada musuh. Nah, di situ kami berfoto-foto. Setelah berfoto-foto, kami pun turun ke bawah. Setelah itu, kami masuk ke tempat berikutnya. Nah, tempat berikutnya itu adalah tempat pemandiannya. Di situ kita nggak bisa renang, soalnya kan itu cuma objek wisata doang. Jadi intinya itu kolam renangnya bukan buat wisata mandi-mandian gitu, bukan, melainkan untuk pameran doang. Kolam itu namanya adalah Umbul Binamun. Di situ ada 3 kolam, 2 untuk keluarganya raja, satunya lagi untuk si raja. Nah, teman-teman pasti ada yang tahu dan ada yang belum tahu kalau raja itu mesti istrinya lebih dari 1. Nah, yang aku maksud 2 kolamnya itu yang untuk keluarganya adalah untuk istri-istri raja yang tidak terpilih untuk mandi bersama raja. Sedangkan si raja yang pilih main air di kolam sebelah. Oh iya, di situ juga ada tempat ganti-ganti gitulah untuk berganti-ganti pakaian gitu. Selain itu, ada tempat yang lumayan capek untuk nyampe ke sana. Ya, perlu 2 tangga lah kalau nggak salah, 2 atau nggak 3 tangga untuk kita sampai ke sana. Di situ raja-raja zaman dahulu melihat para istri-istri dan juga anak-anak rajanya melihat mereka bermain air. Setelah itu, ayahku turun duluan bersama keluargaku yang lainnya. Sedangkan aku dengan kedua sepupuku dan juga Pak Deku masih di atas. Hingga pada akhirnya kami pun turun. Nah, teman-teman,
Setelah itu kami pun naik ke tangga. Bukan tangga yang kayak tadi yang agak ekstrim. Itu tangganya tuh nggak ada lubang-lubangnya gini. Oh iya, aku lupa. Raja itu punya kasur. Kasurnya itu terbuat dari kayu. Raja aja ranjangnya terbuat dari kayu. Gimana yang bukan raja atau yang miskin, mesti lebih kasihan. Nah, di situ di ranjangnya raja ada juga bunga melati. Oke, lanjut. Di tempat berikutnya itu adalah tempat Gapura Ageng. Di Gapura Ageng banyak yang jualan makanan dan juga minuman. Di situ aku membeli 2 sosis dan juga membeli minuman teh pucuk dan juga aku membeli es teh. Oh iya teman-teman, aku lupa ngasih tahu nih. Kalau kita sudah ke ruangan berikutnya, kita nggak bisa balik lagi ke ruangan yang sebelumnya. Nah, kami pun masuk ke kamar Gapura Ageng. Di situ suaranya nyaring sekali. Aku sempat ngomong-ngomong sendiri gitu. Halo, apa gitu. Kayak ngomong lah istilahnya, intinya ngomong. Di situ kakak dan juga sepupuku membeli telur gulung. Aku memintanya 1. Setelah itu aku pun keluar dari Gapura Ageng. Di situ kita melewati kampung. Namanya itu Kampung Siber. Aku pun melanjutkan perjalanannya. Di situ ada yang namanya Sumur Gumuling. Nah itu tuh masjid juga loh. Cuman sayangnya itu masih direnovasi sehingga kita tidak bisa masuk ke Sumur Gumuling atau masjidnya. Akhirnya kami pun lanjut. Setelah itu kami pun membeli kacamata karena rencananya besok kami akan liburan ke pantai. Nama pantainya Pantai Baru, sehingga kami membeli kacamata biar tidak panasan ketika melihat matahari. Nah, di situ akhirnya ada lorong untuk pergi keluar. Tapi kita nggak kesana dulu karena ada tempat lain lagi sebelum kita pulang, yaitu Istana Pulau Kenanga. Nah, mengapa disebut pulau? Karena zaman dahulu ada kayak danau yang sekarang sudah tidak ada. Makanya itu disebut pulau. Nah, kerajaannya itu sudah tua sekali sehingga kerajaannya itu sudah kayak itulah kurang kokoh dan bahkan sudah hancur gara-gara ada gempa bumi di zaman dahulu. Di situ aku berfoto-foto. Bahkan aku pura-pura menjadi Tarzan karena kan situ ada puih-puihnya tuh. Di situ kita juga bisa melihat banyak banget. Bahkan sumur gumulingnya terlihat juga dari atas sana. Oh iya, sumur gumulingnya itu terlihat seperti UFO loh. Nah, di situ aku juga duduk. Ayah katanya dulu sering sekali kesini bersama dengan Pak Deku dan juga Omku. Nah, setelah itu aku pun turun ke bawah dan aku masuk ke lorong exit atau lorong keluar.
Di lorong itu ada yang ngamen dan ada lagunya juga. Ya mestilah ngamen ada lagu. Kami pun melewati lorong dan setelah itu kami pun keluar. Nah, setelah keluar kami pun ke tempat parkir. Nah, segini dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, menghibur kalian dan juga banyak yang nonton. Amin. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.